APD. Diskusi ini bersama antara Japos Radar Semarang dengan Satgas COVID-19. Pagi ini kita akan mendiskusikan tentang mencegah klaster di tempat kerja ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga semua yang hadir di sini sehat selalu, dijauhkan dari semua virus ya, terutama virus COVID-19. Bapak Ibu semua, siang ini kita akan mendiskusikan hal penting terkait pencegahan COVID-19. Seperti kita tahu, angka penderita COVID-19 bukannya menurun atau melandai, tapi justru merangkak naik, terutama di Jawa Tengah. Di Kota Semarang juga sama, angkanya semakin hari semakin naik. Nah, klaster keluarga dan klaster kantor ini belakangan menjadi penyumbang terbesar angka penderita COVID-19. Pertanyaannya adalah, mengapa itu bisa terjadi, bagaimana pencegahannya, baiknya karyawan beraktivitas di dalam kantor itu seperti apa. Ya. Untuk menjawab itu, kita akan mendiskusikan pada siang hari ini, sudah berkenan hadir di ujung layar Zoom Bapak Gau Andi Siswanto. Bapak Go Andi Siswanto, apa kabar Pak Andi? Baik Pak, Ya. sehat selalu. Ya selalu. Pak Andi ini adalah owner dari Global Electronic ya, cabangnya ada di mana-mana di Kota Semarang, karyawannya mencapai ratusan, bahkan mungkin sudah ribuan Pak Andi ya. Amin, amin. Amin. Ya. Pak Andi ini selain sebagai pengusaha, pemilik dari Global Electronic, juga ketua inti Perhimpunan Inti Jawa Tengah. Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jawa Tengah yang kiprahnya kita sudah tahu sangat luar biasa. Di tengah pandemi ini Inti banyak membantu saudara-saudara kita yang terpapar COVID, kemudian banyak membantu dokter, perawat kesehatan dan sebagainya dalam rangka pengadaan APD. Salut untuk Pak Andi. Nah, Pak Andi ini nanti akan kita akan berdiskusi bagaimana Pak Andi itu membuat SOP untuk karyawannya yang mencapai ratusan orang. Kemudian di ujung sana juga sudah tergabung Mas Zainal Abidin. Mas Zainal, Mas Zainal lagi sibuk ini menjelang rapat akhir tahun. Sudah tersambung juga dengan Mas Arif Prianto. Apa kabar Mas Arif? Mas Aro? Baik Mas, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga dengan halo, Pak Andi. Pak Andi ini pernah ketemu di Ngalian. Ya. Pak Sumali, Pak. Pak Sumali monitor. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, kita mulai diskusi siang hari ini. Saya akan ke Mas Arif Prianto dulu. Mas Arif Prianto, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah Mas, meskipun pasti batuk. Ya, saya dengar Pak Arif ini agak sakit ini ya. Agak sakit ya, semoga sehat lah. Pak Arif mungkin bisa dijelaskan ya tentang Radar Semarang, apakah bagaimana penerapan SOP untuk karyawan selama pandemi ini, Pak Arif. Monggo Pak Arif. Terima kasih Pak Iskandar, juga peserta Zoom meeting ya, FGD pada siang hari ini, pagi menjelang siang ya. Terima kasih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang pandemi ini luar biasa ya. Sudah hampir 10 atau 11 bulan, 10 bulan ya, 10 bulan berjalan yang hampir seluruh sendi-sendi kehidupan terkena dampak di sektor bisnis, di sektor pendidikan, di keluarga juga ya, keluarga juga yang termasuk di perusahaan di penerbitan Japos Radar Semarang yang terus terang terkena dampak pandemi juga. Kita harus mengubah pola
perilaku pola bekerja ya, dengan menerapkan protokol kesehatan atau prokes yang ketat. Ya, 3M, selalu memakai masker, selalu jaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Itu yang Jawa Pos Semarang terapkan. Sejak Maret ya, pandemi ini mulai terasa itu pertengahan Maret, saya masih ingat banget ya. Sejak itu kita lakukan perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan dalam pekerjaan, terutama karena saya ini yang memimpin di bagian redaksi, dengan SDM yang paling banyak di Radar Semarang adalah di bagian redaksi, dan yang paling risiko tinggi juga di bagian redaksi, karena tidak hanya di dalam kantor, tapi juga lebih banyak di luar kantor, terutama teman-teman reporter, teman-teman fotografer yang selalu bersinggungan dengan narasumber, dengan orang-orang yang mungkin baru dikenal. Itu yang pada awal-awal pandemi selalu kita berikan pengertian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kita juga di dalam kita atur ya, kita sesuaikan dengan social distancing ya. Di kantor kami itu di ruang redaksinya langsung kita rombak ya. Yang isinya 100% tinggal 50%, jadi beberapa ruangan terpaksa kita ubah menjadi ruang redaksi, karena memang ruangan yang semula bisa menampung karena harus berjaga jarak menjadi membutuhkan ruang yang lebih luas, dan itu juga kita lakukan. Kita juga sempat WFH ya, WFH kurang lebih tidak lama, hanya sekitar 1 bulan. Jadi beberapa redaktur, layout itu mengerjakan dari rumah. Wartawan tidak wajib ke lapangan, boleh by phone dan lain-lain ya. Dan tidak wajib ke kantor, bisa ngetik dari rumah. Itu berlangsung kurang lebih 1 bulan, tapi ternyata setelah dievaluasi hasilnya kurang maksimal bagi sebuah penerbitan koran harian ya, yang membutuhkan kecepatan, membutuhkan akurasi, membutuhkan konfirmasi dan lain-lain. Ternyata WFH itu untuk penerbitan agak kurang bisa berjalan maksimal. Akhirnya kita kembalikan tetap ngantor, bagi redaktur dan layout ya. Wartawan waktu itu tidak wajib ngantor, jadi tetap ke lapangan tapi ngeteknya bisa dari rumah. Itu berjalan beberapa bulan, lalu semuanya akhirnya ngantor itu setelah berapa, mungkin pertengahan pandemi ya. Pertengahan pandemi itu sudah 100% ngantor. Kita terapkan betul-betul protokol kesehatan dengan ketat. Ya, memang ada beberapa yang sempat sakit ya, tapi alhamdulillah tidak sampai terkena COVID untuk di Kota Semarang ya. Kota Semarang dan beberapa daerah di wilayah Radar Semarang aman ya, meskipun ada yang sakit seperti saya sekarang mungkin lagi flu ya. Tapi alhamdulillah tidak sampai ke COVID itu. Selain itu kita juga kantor memberi fasilitas untuk melakukan rapid test, ya, melakukan swab dan lain-lain. Itu sudah dilakukan juga bagi teman-teman yang sakit itu tadi, dan alhamdulillah sih tidak ada yang sampai sampai fatal atau sampai terkonfirmasi COVID. Memang kita ada yang lolos 1 yang di Kabupaten di Magelang ya,
Itu karena tertular ketika liputan Merapi kemarin, dan alhamdulillah sekarang sudah sehat semua. Tidak Rapid. sampai. Hasilnya sudah keluar Pak Aro? Ya. Yang untuk di ya. Kabupaten Magelang ya? Ya. Setelah semuanya diswab ternyata hasilnya alhamdulillah negatif semua ya. Jadi cuma satu saja yang sekarang pun sudah negatif. Jadi itulah bagian resiko dari pekerjaan di penerbitan ya, di harian media cetak yang setiap hari harus bersinggungan dengan masyarakat. Tapi intinya bahwa kita tetap akan terus menerapkan protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu itu yang selalu kita sampaikan ke teman-teman redaksi ya, 3M ya. Selalu pakai masker, selalu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Dan ada 3 lagi itu yang sekarang juga mulai dikampanyekan, yaitu aman, imun, dan iman. Ya. Aman, imun, dan iman. Ya, aman dari COVID, imun menjaga daya tahan, meningkatkan keimanan atau banyak beribadah, banyak berdoa, itu yang sekarang mulai dikampanyekan dan juga kita kampanyekan juga ke teman-teman redaksi yang di Radar Semarang itu. Kalau untuk wartawan itu kurang lebih sekitar 26 wartawan ya, yang semuanya punya resiko terkena COVID-19. Tapi alhamdulillah dengan kita selalu menjaga protokol kesehatan, selalu menjaga aman, imun, dan iman itu tadi, ya insya Allah sih ke depan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan dijauhilah dari COVID-19. Dan mudah-mudahan sih sebentar lagi, karena ini mau sudah ada vaksinnya ya, yang sudah mulai masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan sih kita semua segera divaksin sehingga bisa bebas dari COVID-19. Mungkin itu Mas Iskandar, protokol kesehatan yang kita lakukan di redaksi Radar Semarang. Baik Pak Aro, terima kasih panjang lebar ya. Jadi apa yang kita sampaikan oleh Pak Aro ini tadi ada 3M lagi, aman, imun, dan iman ya. Jadi walaupun kita sudah 3M, menjaga jarak, pakai masker, mencuci, tapi 3M berikutnya memang harus kita lakukan. Karena ternyata walaupun kita sudah sering cuci tangan, sudah pakai masker, ternyata banyak juga yang kena. Nah ini memang kita harus hati-hati sekali karena trennya ini memang bukan terlambat, tapi justru merangkak naik. Kita berharap vaksin itu akan cepat disuntik ke masyarakat sehingga corona ini akan hilang ya. Akan hilang. Sehingga perekonomian juga akan selalu tumbuh. Ini yang diharapkan oleh banyak kalangan, terutama pengusaha seperti Pak Gaw Andi Siswanto. Pak Gaw Andi Siswanto? Pak Andi? Ya, Pak. Apa kabar Pak Andi? Baik. Pak Andi ini lagi sibuk momong cucu pertama. Sekarang banyak di rumah Pak Andi. Betul Pak. Bagaimana aktivitas di rumah Pak Andi selama pandemi ini? Kita perhatikan terutama dari sisi kesehatan, Pak. Jadi senam pagi, ya jemur matahari itu menjadi rutinitas. Lalu makanan kita perhatikan supaya makanan-makanan yang bergizi dan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, lalu selalu minum air yang hangat. Itu yang selama ini Pak kita lakukan. Ya. Itu cukup bisa menambah imun atau seperti apa Pak Andi? Kita ada beberapa saran dari teman-teman yang bervitamin ya, vitamin macam-macam, multivitamin. Lalu juga ada jamu ya, kita rutinitas Pak. Jadi menjaga tubuh ini
selama 9 bulan menjelang 10 bulan ini kita menjadi prioritas utama. Malah terasa lebih strong, Pak, sekarang ini. Lebih fresh karena kan tiap hari olahraga, tiap hari makan yang baik ya. Lalu juga apa namanya, kesehatan ini menjadi prioritas utama itu. Yang lain-lain menjadi nomor 2 dulu sementara nih. Karena COVID ini tadi dikatakan Pak Roy ini luar biasa ya, memang terus menanjak ya di Kota Semarang bahkan di Indonesia. Kita dari Satgas kita bisa melihat grafiknya tetap masih tumbuh ya. Bahkan pernah rekor sampai sehari 8.000 lebih. Dan terakhir-terakhir beberapa hari ini 5.000, 6.000, 7.000. Ya tentunya kita mesti ya jangan takut tapi waspada. Ya, oke Pak Andi. Jangan takut tapi kita harus waspada. Itu kuncinya. Pak Andi, Pak Andi ini kan punya beberapa cabang global elektronik Pak Andi ya. Itu ada berapa cabang Pak Andi? Ada 5 Pak Iskandar. Ada 5 ya. Yang di mana aja Pak Andi? Jadi pertama kita buka toko itu di Jalan MT Haryono karena Jalan MT Haryono itu menjadi pusat elektronik di Kota Semarang. Lalu kita lihat di daerah Simpang 5 itu belum ada toko elektronik. Kita buka di situ satu toko di kawasan Simpang 5, Jalan Pananaran 102. Lalu kita lihat Semarang Timur karena padatnya penduduk ya dan perumahan. Kita buka toko ketiga itu di daerah Jalan Fatmawati, Pedurungan, Pak. Yeah. Nah, yang keempat kita lihat daerah bawah Semarang ini sudah ada, kita buka satu lagi di daerah Serondol atau Jalan Sukun Raya. Nah, ternyata keempat toko ini punya respon yang cukup baik. Terakhir, karena situasi ekonomi Indonesia mulai ke online, e-commerce, kita buka satu kantor lagi khusus untuk penjualan online yang bisa mencakup wilayah seluruh Indonesia. Seperti itu Pak Iskandar. Itu di mana Pak Andi? Yang kantor yang di Jalan Mejen Sutoyo 942 ya. Oke Pak. Pak Andi, dengan jumlah cabang sebanyak itu, berapa jumlah karyawan untuk total Global Elektronik Pak Andi? Ya, kita ada sip-sipan, juga ada SPM, SPG dari vendor, hampir 300 lebih Pak Iskandar. 300 lebih. Nah, ini menarik Pak Andi karena 300 lebih ini kan mereka berinteraksi dengan banyak orang Pak Andi ya, tidak hanya di kantor, juga mereka di luar, terutama yang dari vendor-vendor ini yang di internal kantor juga mereka berinteraksi dengan banyak pembeli ya, calon pembeli lah. Ini di masa pandemi ini seperti apa SOP-nya Pak Andi? Ya, untuk jadi karyawan ini. Saya cerita bahwa kebetulan kan tadi Pak Iskandar sudah memperkenalkan bahwa saya juga dipercaya sebagai Ketua Inti atau Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jawa Tengah. Jadi dari Perhimpunan Inti ini kebetulan kami ada memberikan beasiswa dan salah satu yang dari Jawa Tengah itu kami kirim ke kota Wuhan, yaitu Wuhan University. Nah, beliau ini pulang ke Semarang sebelum COVID terjadi di kota Wuhan, yaitu di awal Desember. Nah, beliau terus komunikasi dengan teman-teman yang ada kuliah di Wuhan itu. Nah, ternyata dari komunikasi tersebut banyak memberikan input ya, karena sering datang kita berdiskusi ya. Ternyata perkembangan Wuhan itu saya sudah ikuti sejak bulan Desember, Pak Iskandar. Dari bulan Desember itu saya lihat bahwa kemungkinan-kemungkinan itu akan menyebar. Ya, karena kemungkinan-kemungkinan menyebar itu kami pun di Inti berdiskusi. Lalu yang saya pikirkan bahwa bagaimana dengan karyawan yang banyak, bagaimana SOP yang harus kita terapkan. Nah, mulailah ketika tanggal 2 Maret oleh pemerintah diumumkan kasus COVID sudah ada di Indonesia. Kami pun ya internal kami melakukan meeting, kami memikirkan semua kepentingan adalah untuk karyawan dulu. Seperti saya menjaga kesehatan saya pun SDM dari seluruh karyawan itu yang menjadi prioritas utama. Jadi waktu
itu kami tidak memikirkan bagaimana jual, bagaimana tingkatkan omset, tapi konsentrasi memikirkan dari sisi keamanan terhadap daripada serangan COVID ini. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah bahwa semua karyawan diwajibkan memakai masker sejak bulan Maret itu, Pak Iskandar. Lalu ditambah lagi dengan facial. Mungkin masyarakat waktu itu belum populer dengan facial, ya, pelindung wajah. Nah, tapi kami sudah menerapkan dengan tegas bahwa itu tidak bisa kompromi karena kita berhadapan dengan customer yang datang ke toko global elektronik, sehingga kita harus memberikan dari sisi kepercayaan dan dari sisi keamanan bahwa konsumen datang ke global elektronik betul-betul aman. 2 poin itu kita lakukan. Lalu setiap pelanggan yang datang ke toko global elektronik, kita selalu tes suhu badan dengan termometer dan juga diberikan dengan hand sanitizer. Dan bahkan kami wastafel untuk cuci tangan di air langsung, kami siapkan sabun yang bagus, sehingga konsumen juga senang bahwa setelah cuci tangan, tangannya masih wangi, seperti itu. Hal-hal seperti itu kami perhatikan sekali. Lalu ke depannya lagi kami melihat, wah ini karyawan kan ada yang kerja keras, ya, seperti bagian pengiriman, bagian gudang, nah mereka yang menghandle barang dan sebagainya. Nah, karena itu kami tambahkan vitamin. Vitamin apa yang kami berikan? Yaitu salah satu vitamin serbat. Serbat itu satu jamu, ya. Kalau kita minum, taruh di air cair, kita minum, terasa badannya itu hangat. Saya sendiri minum, sehingga saya merasa bahwa itu manfaatnya bagus untuk menghangatkan badan. Saya sekali beli 20 kilo, 20 kilo, 20 kilo untuk semua karyawan. Jadi setiap pagi semua boleh minum. Nah, khususnya untuk karyawan bagian pengiriman, kami malah tambahkan sarung tangan, sehingga angkat barang itu jangan tersentuh gitu. Dengan demikian faktor-faktor keamanan, kesehatan itu kami prioritaskan utama. Kalau yang kerja di kantor, semuanya kami wajibkan tetap harus pakai masker, bahkan kami sarankan pakai masker medis, karena di dalam ilmiah itu kami mempelajari kalau masker kain itu kan ada macam-macam, ada kain tetron, kain belacu, dan kain lain-lain. Nah, standar mikronnya takutnya berbeda kalau masker kain itu. Lalu kami sarankan semua pakai masker medis. Karena masker medis itu kan ada lapisannya jelas bahwa itu lebih efektif untuk mencegah daripada COVID-19 ini. Seperti itu, Pak Iskandar. Oke, kaitannya dengan masker dari Global Elektronik menyediakan nggak Pak Andi untuk karyawan sendiri? Kan tidak semua karyawan kan punya masker medis, mengingat harganya kan sudah lumayan di pasaran. Waktu awal-awal pandemi itu. Ya, pada awal pandemi itu satu box ya itu ada yang sampai 500.000 sampai 800.000. Nah, kebetulan kan kami ini dari Inti ya, juga banyak mengkampanyekan bagaimana kami mensupport ya rumah sakit, puskesmas, juga dokter-dokter, para bidan dan sebagainya. Nah, kami banyak sekali mendapat dukungan dari donatur. Donatur tersebut memberikan dana, barang, dan sebagainya, sehingga kami menyalurkan lebih dari 100.000 masker medis. Nah, belum APD yang lain seperti baju harmat, tisu medis, dan sebagainya. Nah, karena itulah kami sendiri ya juga menyediakan dana dari CSR, dari Global Elektronik, kami memberikan semua karyawan Global Elektronik itu secara gratis. Bahkan bagaimana supaya bisa efektif, kami pun memikirkan tata caranya, bahwa masker medis tersebut kami masukkan ke dalam satu kantong plastik klip, ya, sehingga pembagian itu setiap periode berapa, 20 biji per orang, dan itu kalau habis,
minta lagi dengan kantor, kita kirim lagi. Dan supaya untuk menjaga kebersihan itu kami pakai plastik clip. Hingga hal-hal seperti itu kami prioritas dan utamakan. Seperti itu, Pak. Ya, menarik ini. Bisa dikirim-kirim maskernya, Pak Andi. Apalagi serbatnya. Iya, serbatnya bagus, Pak. Siap dikirim, Pak. Iya, Pak Andi. Pak Andi, sejauh ini untuk pengawasan karyawan, karena tipe karyawan ini kan karakternya beda-beda. Ada yang disiplinnya tinggi, ada yang setengah tinggi, ada yang kadang masih cuek. Ini seperti apa Pak Andi pengawasannya? Dan apa sanksinya ketika SOP dari kantor itu tidak dilaksanakan? Betul. Jadi mudah sekali ya, karena selain kami sudah tuangkan di dalam SOP ya. Jadi bagaimana kita tahu SDM ya, kita harus selalu cerewet ya, selalu rutin ya, ingatkan. Dan saya selalu posting ya dari laporan Satgas setiap hari kan bagaimana yang terpapar COVID berapa orang. Kami juga memberikan informasi ini hari rekor lagi loh. Coba itu disiplin daripada 3M sudah diterapkan belum. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti itu, bila mana ada karyawan yang tidak memakai masker atau memakai face shield, karyawan yang menemukan difoto saja pakai handphone. Jadi yang tidak pakai itu kena denda 100.000, yang foto ya? Itu yang foto itu dapat 100.000, Pak. Oh, gitu, Pak. Dengan mudah gitu. Ya, karena itu juga kita harus ada contoh, kita disanksikan benar-benar. Akhirnya ya kapok, Pak. Wah, enggak ada. Pernah ada, Pak ya? Hah? Pernah ada ya yang ada, Pak. Ya? Ada, kita tindak lanjutin itu langsung. Karena yang foto itu kan harus dapat. Yang tidak pakai ya harus kena denda 100.000. Dari situ menjadi isu di global elektronik. Waduh, waspada ya kan. Nah, hal-hal yang seperti itu kami perhatikan. Lalu di dalam SOP kami juga menyarankan semua karyawan bahwa makanan itu sementara di masa COVID ini bawa dari rumah. Jadi makan siang ya itu bawa dari rumah aja. Pagi sudah makan di rumah. Yang makan, nah, malam pulang makan di rumah lagi. Sehingga tidak berkeliaran ke sana ke sini. Karena kita juga khawatir makan di sana dan di sini, akhirnya di situ ada rame ya, dan kemungkinan bisa terpapar COVID. Nah, itu seperti itu. Syukur ya selama hampir 9 bulan, menjelang 10 bulan, bahwa karyawan global elektronik sampai hari ini zero ya. Zero ya, artinya ya. Kami aman semua. Aman ya, oke, clear. Ya, bahkan keluarga-keluarga. Karena kami juga di dalam SOP itu juga ada menerangkan pulang kerja yang dilakukan langsung ganti baju dan mandi. Baru boleh ketemu keluarga. Baik orang tua kalau serumah ya, atau kakek, nenek, terutama ya, itu diperhatikan, dia bilang. Karena Anda ini bisa saja ya membawa COVID ini kepada keluarga. Seperti itu, Pak Iskandar. Oke. Terima kasih, Pak Andi. Luar biasa ini. Jadi 100.000 yang motret, yang kena denda juga 100.000 ya, Pak Andi. Ya, kapok itu, Pak. Ya, jadi cuma apa, Pak Andi ya, balik uang itu balik karyawan yang motret ya? Betul. Betul. Ya, ini perlu dilakukan ini. Sudah tersambung juga dengan Ibu Widiana, Public Relation JNE Regional Jawa Tengah. Selamat siang, Ibu Widiana. Siang. Oh, ya. Halo Mas Iskandar. Masih muda ini, saya panggil Mbak aja ya. Bude juga boleh. Oh, Bude. Oke. Apa kabar Mbak Widiana? Baik, alhamdulillah Mas Iskandar. Pak Andi, salam kenal Pak Andi, saya Widi. Salam kenal. JNE. Ya. JNE. Mbak lah, saya panggil Mbak. Mbak Widi. Ini Ya. kan JNE banyak karyawannya ya. Yang harus mobile dari sana kemari. Penerapan SOP selama pandemi ini bagaimana, Bu Mbak Widi ini? Iya, dari awal pandemi masuk ke Indonesia di bulan Maret itu, Mas, kita langsung ada, kalau di JNE itu kita diatur dengan internal memo mengenai
SOP penanganan barang terutama. Jadi karena barang itu kan lintas wilayah ya, terutama kemudian juga drivernya dari berbagai wilayah khususnya. Jadi kita memang menerapkan SOP setiap barang itu masuk ke warehouse di setiap kota itu memang harus disemprot disinfektan terlebih dahulu. Kemudian juga termasuk ada kita laksanakan protokol kesehatan untuk petugasnya. Jadi cek suhu, kemudian cuci tangan, hand sanitizer. Nah, terutama sih buat barang-barangnya itu sebelum dibongkar muat, kita harus semprot disinfektan dulu. Seperti itu, Mas Iskandar. Jadi barang yang dikirim sudah bersih Bu ya, clean ya. Ya, karena kan ada informasi bahwa katanya virus itu bisa nempel bertahan sampai dengan 15 hari bahkan ya. Jadi kita antisipasi dengan itu. Selain juga untuk seluruh sales counter ya, pelayanan di JNE itu kita langsung pasang wastafel yang belum ada di depan karena rata-rata sebelum Covid kan ada di toilet ya Mas waktu itu. Kita akhirnya semua wastafel ada di pintu masuk itu kita pasang, kemudian ada juga hand sanitizer di setiap meja pelayanan counter, kemudian memasang partisi juga. Awalnya kan kita menggunakan face shield gitu untuk petugasnya, tapi kemudian karena kondisinya kurang nyaman bagi petugas gitu, karena mereka kan banyak ngetik komputer, harus ngetik terus gitu ya, jadi kurang nyaman penglihatannya, agak terganggu. Akhirnya kita memutuskan untuk pasang partisi yang transparan itu. Gitu. Itu juga dilakukan di semua cabang. Iya Mas, itu JNE. serentak dilakukan di semua cabang. Bahkan sales counter karena untuk bahkan mitra karena untuk memang keamanan ya masing-masing saling menjaga baik customer maupun juga dari JNE sendiri. Oke, kaitannya dengan mitra ini, Mbak Widi. Ini kan mitra ini kan beda-beda karakternya. Ini juga penerapan SOP-nya sama atau kalau melanggar itu sanksinya apa? Ya, sama Mas. Jadi kalau di kami mitra itu di bawah pengawasan sales retail. Jadi kalau di Semarang, nah di Semarang itu ada banyak ya, ada kurang lebih 23 cabang. Nah di bawahnya ada mitra lagi. Nah itu diawasi oleh sales retail per wilayah gitu. Jadi memang mereka yang bertanggung jawab untuk penerapan SOP itu sampai dengan ke bawah, sampai dengan ke titik mulai dari cabang utama kan Semarang, kemudian ada cabang, ada Kudus, ada Jepara, kemudian dan seterusnya ada wilayah-wilayah di Semarang, kemudian di bawahnya lagi ada mitra sales counter. Jadi memang ada sales retail yang bertanggung jawab terhadap mitra di bawah cabang utama seperti itu, Mas. Gitu. Sejauh ini aman Bu ya. Alhamdulillah Tidak ada yang melanggar ya. Ya. Kita berharap seperti itulah, aman semua. Karena alhamdulillah ada kesadaran. Yang penting sih sebetulnya dalam menangani COVID ini sih sebenarnya kesadaran ya yang paling penting. Kalau kita sendiri sadar, aware tentang bahayanya, kemudian kita juga care menjaga orang lain, saya rasa itu sebetulnya bisa diterapkan dengan mudah. Oke. Terima kasih Mbak Widi dari JNE. Kita juga tersambung dengan Pak Sumali Ibnu Hamid. Pak Sumali. Ya, selamat siang. Pak Sumali, selamat siang Pak Sumali. Semakin ganteng ini, semakin berisi. Ini kalau ganteng makanan khas Semarang Pak Is. Ganteng presto, itu ganteng ya. Ya, Pak Sumali ini sebelumnya saya perkenalkan ini sebagai Ketua Bawaslu Kota Wonosobo. Beliau latar belakangnya dulu jurnalis ya. Ini luar biasa sekali terpilih jadi Bawaslu, apalagi terpilih sebagai Ketua Bawaslu. Pak Sumali, saya pengen tahu sejauh mana sih ini untuk prokes di lingkup Bawaslu Wonosobo sendiri. Kaitannya dengan untuk mencegah klaster-klaster kantor, biar Pak Sumali berbagi info lah, berbagi sharing. Mungkin Pak Sumali punya kiat atau tips sendiri untuk agar COVID ini tidak menjalar antar karyawan dan karyawan lain. Pak Sumali, monggo Pak Sumali. Ya, terima kasih Pak Is. Selamat siang pada semua ya. Ada Pak Andi. Salam kenal. Pak Mbak Widi, akhirnya ketemu di virtual ya. Dulu masa-masa akhir saya di Jawa sempat
Kontak. Kontak ya, cuma belum pernah ketemu. Oh, sudah kenal ya nih. Ampun. Nah, ini kita sering japri, Pak, mohon maaf. Oh, begitu ya. Luar biasa. Orang ngomong tuh. Iya, monggo Pak. Mas Arus, selamat siang dan teman-teman Jawa Pos Radar Semarang tentunya. Jadi memang ini mungkin pengalamannya agak beda sama Pak Andi ya, sama Mbak Widiana, karena separuh dari sumber daya yang kita kelola itu kan ad hoc ya sementara. Ya. Jadi di Bawaslu ini potret sumber daya dulu di Wonosobo ini pada pilkada ini kita punya 3.000 orang yang kita kelola. Jadi ada pengawas TPS itu kita 2.000 ya, 2.000 kurang 50 ada 1.950 orang. Kemudian pengawas desa itu 265 orang. Kemudian ada pengawas kecamatan 3 plus 2, 3 staf. Jadi 6 ya, kali 15 kecamatan. Ya. Nah di proses itu juga ada kehidupan kantor. Jadi dulu kalau proses pilkada kan sempat ditunda ya. Jadi startnya itu udah mulai bulan Desember 2019. Itu kita udah rekrutmen pengawas kecamatan. Tapi tiba-tiba di medio Maret itu ada rapat dengan Komisi 2 karena mewabahnya COVID. Sehingga ditunda. Nah, tata norma di kita itu di Undang-Undang 10 2016 itu kan dicatat di Undang-Undang bahwa pilkada serentak 2020 itu September. Itu yang dulu bikin tarik ulur. Karena bunyi pasalnya itu bulan September. Akhirnya ada Perpu ya direvisi, kemudian dipindah jadi September. Nah, yang jadi problem adalah sekalipun diubah, ditunda, kemudian dilanjutin di Juni itu, tidak ada tahapan yang hilang di pilkada ini yang kita awasi. Ya. Jadi ada tahapan pencalonan, pemutahiran data pemilih, kampanye, kemudian pungut hitung, juga jenis-jenis pengawasan lain yang memastikan Bawaslu harus hadir. Kalau KPU kan hanya melayani di wilayah-wilayah lain, tapi kita juga ngawasi ASN-nya, aktivitas sosialisasi dan sebagainya. Nah, perubahan itu kemudian ada beberapa kebijakan. Di antaranya di setiap tahapan itu kita rapid test. Jadi saya itu udah rapid test lebih dari 5 kali. 5 kali ya, luar biasa. Rekrutmen mau interview dengan pengawas kecamatan kita rapid. Tahapan mengawasi pencalonan kita rapid. Tahapan kampanye kita rapid lagi. Tahapan pungut hitung rapid lagi. Jadi hampir setiap bulan, belum kalau ada undangan yang misalnya saya rakor ke Jakarta, ke Semarang, macam-macam itu ada expired-nya ya 14 hari untuk rapid test, sehingga nggak tahu itu jarum itu keluar masuk udah berapa kali ngambil saya. Tapi alhamdulillah sejauh ini aman ya, karena SOP di kita itu di sehari-hari. Jadi begitu Maret kita sebelumnya nggak ada wastafel di pintu masuk. Yeah. Akhirnya harus dibuat permanen karena waktu itu mau pakai yang portable, saya pikir tidak strategis karena ini akan lama. Karena ini sudah menjadi budaya kehidupan kesehatan yang baru, itu yang kita tekankan. Kemudian penggunaan masker termasuk layout di kantor itu berubah ya. Yang tadinya satu meja dengan yang lain itu menempel, mau nggak mau, kemudian minimal jaraknya 1 meter. Ini juga mempengaruhi siklus kerja. Di awal Maret itu kita separuh, jadi kalau di kabupaten ini kita punya staf itu ada 23, itu 3 hari separuh, 3 hari separuh. Memang kemudian beradaptasi ya, karena kebetulan staf kan juga tidak berada pada wilayah desanya itu ramah sinyal. Di Wonosobo itu beberapa blank sehingga mempengaruhi kinerja. Namun mau tidak mau kita melakukan koordinasi itu basisnya digital. Nah ini dibarengi misalnya sistem pengawasan kita. Jadi Bawaslu kan ngawasi ya aktivitas KPU, memastikan KPU bekerja mekanisme prosedur, yang ngawasi masyarakat karena di situ ada potensi pelanggaran dilakukan masyarakat, yang ngawasi ASN dan sebagainya. Di sisi lain punya kewajiban melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran. Nah beberapa kemudian memang putar otak, misalnya kita itu sulap karena kita harus sosialisasi ke masyarakat luas, yang tadinya kita itu punya sasaran pertemuan itu 3.000 orang.
Artinya ada 30 lebih pertemuan karena satu kali pertemuan 100. Karena kebijakan ada COVID itu kemudian refocusing. Akhirnya anggaran-anggaran ke situ tidak boleh dibelanjakan. Nah, di sisi lain kemudian ada refocusing, harus rapid yang tadinya tidak ada anggaran rapid untuk penyelenggara yang 3.000 itu kali 150.000 kali 3.000 kali per tahapan itu kemudian harus difocusing ke sana. Kemudian juga untuk memastikan stamina-nya pengawas tubuh itu kita ada program makanan tambahan. Jadi bentuknya vitamin. Nah, vitaminnya vitamin oral ya, ada pil, ada macam-macam itu ya. Karena pengadaannya juga harus sesuai mekanisme prosedur, walaupun tidak semua orang kan membiasa minum doping vitamin itu, karena saya sendiri enggak. Jadi saya lebih, kebetulan istri saya di IGD ya, di IGD RSU, sehingga saya lebih suka suntik. Jadi untuk kekebalan tubuh saya, karena saya itu tingkat konsumsinya agak buruk. Saya itu enggak doyan makanan enak. Itu jadi tahun lalu pemilu 2019 itu saya harus opnam karena TG saya itu jelek karena saya tidak doyan makanan enak. Saya menghindari makanannya selalu yang tidak enak ya. Nah, jadi makanan deso gitu loh Pak. Jadi misalnya di hotel itu saya nggak doyan kayak bistik, kayak western itu memang nggak tahu lidahnya harus beradaptasi. Iya, memang sudah terlihat lah, nggak. Jadi dari hotel. Tampaknya itu memang tradisional macamnya. Pak Sumali, tadi kan ada 3.000 ya pengawas di lapangan ya, terutama pengawas di lapangan. Itu ketika mereka rapid atau apa, sudah pernah terjadi kasus yang sampai reaktif kemudian swab hasilnya positif atau gimana Pak Sumali? Ada, jadi ini yang saya tulis di pengawasan pandemik ini, dik-diknya itu bukan potensi pelanggaran, tapi justru ini ya. Itu adalah sumber daya kita, karena kita itu kan SK-nya sekali dan setelah itu diregister untuk honor macam-macam karena ad hoc. Nah, yang dihadapi kita itu ada beberapa di rekrutmen pengawas desa maupun yang di TPS itu, begitu mau direpit mundur itu banyak Pak. Oh begitu ya. Nah, misalnya udah takut duluan atau gimana? Jadi udah tahu, dia takut suntik, tidak takut kena corona, itu yang takutnya kena jarum. Nah, kalau enggak lingkungan sekitarnya, jadi ada yang karena mungkin lagi hamil angkatan muda, suaminya yang khawatir akhirnya mundur, kita nyari lagi. Padahal nyarinya nggak mudah karena sumber daya Wonosobo itu nyari orang yang SMA usianya 25 tahun dan mau jadi pengawas itu juga tidak mudah, sehingga kita lakukan memang jemput bola Pak. Jadi pengawas desa kita minta pemetaan, kita punya data 54.000 warga Wonosobo yang lulus SMA dan usianya di atas 25 tahun. Setelah itu kita petakan masuk partai politik nggak, dia mau nggak jadi pengawas itu door to door. Nah dari angka itu kita akhirnya untuk cadangan, alhamdulillah sampai di hari itu terpenuhilah. Hasil rapid itu rapid yang menjelang kampanye. Menjelang kampanye. Itu kita ada, jadi 3 hari ya, karena itu kita bagi 3 hari rapidnya itu. Hari pertama 8 orang reaktif, hari kedua 8 orang reaktif, hari ketiga 8 orang reaktif. Nah setelah itu kan mekanismenya kita kan nggak ada anggaran swab itu ikut di Satgas ya. Kita teruskan ke sana, hasil swab positif 2. Nah mekanisme kita ngikuti dari mekanisme pemerintah, sehingga mereka harus isolasi mandiri dan memastikan sampai sehat kemudian kembali. Nah yang jadi soal itu bukan di 2 ini Pak. Yang jadi soal itu jelasin karena ini kontak nih sama semua nih. Betul. Nah ini yang tracingnya seperti apa ya? Iya, jadi di tracing terhadap kita, sehingga kita ada norma baru yang sebelumnya ada piket. Kalau pengawas desa itu ada piket di kecamatan, kita ubah piketnya via Zoom. Jadi nyari setiap sehari itu kita rapat Zoom bisa 5 kali kayak gini, karena updating informasi. Kemudian ada hal kan yang laporan tidak bisa teks, angka situasi di wilayahnya, ada apa macam-macam, sehingga pakai Zoom. Jadi memang digital ini hampir separuh aktivitas kita itu pakai digital. Nah untuk penekanan terhadap pengawas, kan ada saja misalnya yang tidak patuh, meremehkan macam-macam, di pertemuan tidak pakai masker dan sebagainya. Nah kita itu dapat mandat baru di pilkada ini, karena salah satu tugas Bawaslu itu memastikan semua aktivitas pakai prokes. Jadi kalau enggak Bawaslu bisa bubarin. Nah ini kemudian yang kita nekanin,
sebelum ngingetin orang lain dari kita sendiri. Jadi memang hampir setiap rapat itu kita tekanin. Wajib, kalau enggak kita suruh pulang. Kamu nggak pakai masker, suruh pulang. Karena kita juga sudah fasilitasi masker. Jadi masker tiap tahapan kita ada, kemudian ada face shield, kemudian selain ada makanan tambahan juga ada perangkat lain yang kaos tangan dan sebagainya itu kita penuhi untuk tenaga kita di lapangan, sehingga tidak alasan tidak punya. Itu yang Oke. Siap, luar biasa ini penjelasan dari Mas Sumali. Sudah tersambung juga Mas Zainal Abidin. Mas Zainal? Oke, belum siap rupanya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin peserta daring ini, Pak Aro mungkin kangen dengan Mas Sumali? Oke, kalau tidak ada mungkin terakhir lah. Terakhir dari Mbak Widi dulu, harapan untuk harapan tahun 2021 terkait dengan pandemi ini seperti apa? Kasihan tahun 2021 ya Mas, banyak banget yang berharap sama tahun 2021. Ya, harapannya pasti pandemi segera berlalu, kemudian kan informasinya vaksinnya sudah siap ya, semoga vaksin ini juga menjadi titik terang untuk penyelesaian masalah pandemi di Indonesia, disambut baik dengan masyarakat gitu. Kemudian ya dampaknya juga memberi dampak yang masif juga untuk perekonomian di seluruh dunia bahkan gitu sih Mas harapannya. Dan tentunya tetap pakai JNE. Oh siap, tetap ada promosinya ya. Inilah hebatnya orang promosi ya, PR dimanapun selalu berpromosi. Oke, kita ke Pak Andi. Pak Andi? Ya. Pak Andi, harapan tahun 2021 terhadap COVID ini seperti apa untuk perbaikan ekonomi dan sebagainya? Ya, kebetulan saya ada beberapa teman di masa COVID-19 ini menjadikan komunikasi dengan teman-teman lebih instan lagi. Nah, seperti saya punya kawan ada di Amerika, ada di Jerman, di kota Berlin, dan di Australia di kota Perth. Saya lihat beberapa daerah di dunia ini berbeda-beda. Seperti kota Perth itu, Australia, itu sampai hari ini mereka tidak ada COVID. Jadi mereka bebas. Karena apa? Wilayah kota Perth itu ditutup total, baik udara, darat, laut. Dan mereka betul-betul menjaga itu. Sehingga teman saya di kota Perth, dia bilang bebas ke supermarket, bebas ke restoran, bebas ke tempat rekreasi, kemanapun. Bahkan mereka tidak pakai masker sampai hari ini. Nah, tapi kalau kita lihat di Jerman itu parah sekali. Bahkan mereka udah lockdown, dan lockdown kali ini lebih berat daripada bulan 4, bulan 5. Karena apa? Semua restoran, semua apapun ditutup. Kecuali yang jual sembako maupun apotek. Nah, beda lagi dengan Amerika, itu juga musim dingin ya. Ternyata COVID itu mutasinya lebih cepat dan kebanyakan menyerang terutama ya orang-orang tua. Nah, karena itulah anak-anak muda kalau pulang ke rumah itu betul-betul harus perhatikan apa nih ganti baju, mandi keramas itu amat penting sekali ya. Jangan langsung peluk-pelukan dengan orang tua, apalagi ada kakek nenek yang usianya udah tinggi, karena orang tua bagaimanapun pasti ada penyakit bawaan. Kalau kena virus corona ini agak beresiko sekali. Nah, dilihat daripada tahun 2021, di mana pemerintah Indonesia kan sudah ada vaksin ya, dari Sinovac ya, di mana udah diproses di Bio Farma di Bandung ya. Kita mendapat pernyataan dari Bapak Presiden kita Joko Widodo bahwa diberikan secara gratis ya kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu satu hal yang luar biasa, Pak Presiden ya, kita memberikan jempol. Dan tentunya kita jangan lalu cepat pula berharap bahwa vaksin itu akan terpenuhi seluruh Indonesia. Karena kan itu butuh waktu. Yang saya tahu bahwa dari PM Singapura, Lee Hsien Loong, bahwa
mereka penduduknya di Singapura hanya berkisar 3 juta, tambah pendatang datang itu mungkin 5 jutaan. Itu katanya vaksinnya sudah butuh waktu 1 tahun lebih. Nah, bagaimana kita memikirkan negara kita ini negara kepulauan ya, negara yang penduduknya besar ya, 260 sekian juta, dan tentunya akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, dengan makin luasnya wilayah negara Republik Indonesia ini, kita tetap harus fokus. Satu yaitu waspada, ya, menerapkan 3M itu ya, prokesnya itu benar-benar ketat ya, dan kita tetap harus menjadikan kebiasaan hidup, ya, kebiasaan hidup itu dengan prokes itu, jangan sampai terabaikan. Karena terakhir ini kan saya dapat kawan ya dari Jepang bahwa kan itu virus sekarang ini kan bukan hanya berupa droplet ya, berupa aerosol, itu kan partikel yang lebih kecil, dan itu maskernya yang tidak bagus ya, itu bisa tembus masuk ke dalam. Nah, karena itulah kita juga menghindari ya, menghindari ada di dalam ruangan AC. Misalnya kami sudah melakukan kebiasaan kalau meeting-meeting itu di outdoor, di ruang terbuka, sehingga itu lebih aman daripada di ruang tertutup. Nah, kalau terpaksa harus di ruangan meeting, di ruang ber-AC, usahakan ya jangan sediakan makan, minum, ya, snack atau drink. Itu kan tradisi kita ya, ada tamu masa nggak kasih minum dan kue atau apa gitu ya. Tapi ini sekarang ini mesti sementara COVID ini jangan ada dulu. Karena ketika kita buka masker, kita makan minum, ya itu sangat resiko. Nah, seperti tadi dari JNE kan bagus ya, ada bikin partisi ya. Kami di toko juga semua pakai partisi. Jadi semua kita fokus ya, memikirkan dari sisi keamanan ya, karyawan ya, dan kami sebagai toko global elektronik, kami memikirkan semua pelanggan kami yang datang tuh aman gitu. Nah, dengan demikian kita pikir prokes ini ya tahun 2021 tetap harus kita jaga dengan ketat agar kita aman terhindar dari COVID sampai vaksin itu ada. Oke, seperti Pak itu, Andi. Pak Iskandar. Luar biasa ini. Jadi utamanya waspada, Pak Andi ya. Waspada, Ya, prokesnya itu harus ketat. betul. Kemudian juga jangan lengah. Ini Ya. karena masyarakat kita itu banyak tidak tertibnya, banyak yang lengah. Kadang-kadang tuh begini loh Pak Iskandar, ada kawan ya sampai dari Jakarta, dia bilang ya, pada pendidikan sudah tinggi, dia bilang benarkah ada COVID ini? Nah, itu jangan sampai ada pertanyaan seperti itu lagi. Karena masih apalagi ada yang tidak percaya ya Pak Dia. Ya, karena apa? Ini tidak terlihat Pak Iskandar. Ya. Terus kita juga tidak berbau, tidak terasa. Di mana dia ada? Tidak ada. Ya kan? Nah, tapi kan kita harus percaya bahwa ada COVID di lingkungan dimanapun itu ada. Sehingga kita betul-betul waspadalah dengan prokes yang ketat itu. Oke, intinya kita harus siap dengan kebiasaan baru, hidup dengan prokes. Betul. Gitu ya Pak Andi ya. Oke Pak Andi, terima kasih. Mungkin terakhir dari Mas Sumali, pesannya singkat Mas Sumali. Nanti kalau ke Semarang saya saya kasih restoran yang makanannya tidak enak lah biar Mas Sumali. Saya cukup di angkringan depan Radar Semarang itu aja lah. Pak Andi itu banyak referensi yang makanannya mahal tapi tidak enak, itu banyak itu Pak Andi referensi. Tapi saya setahun ini makannya enak Pak. Setahun gitu ya. Itu pemilu 2019 sehingga saya opnam gara-gara nggak suka makanan yang enak. Enak ya. Ya intinya ini harapan kita semua ya, 2021 ini semua pandemik akan berakhir lah. Jadi kita sangat rekasa ya di semua aktivitas karena kita itu kan manusia sosial, di sisi lain harus dikunci ruang sosialnya dengan persebaran virus ini. Nah, tentunya dengan tadi yang disampaikan Pak Andi juga, mudah-mudahan vaksin ini, kalaupun sudah ada vaksin juga
pola hidup kita memang harus berubah dengan norma Betul. yang baru ini yang di masyarakat kita juga memaknai new normal jadi berubah. Itu dia yang saya kira memang ini harus dibangun kesadaran bersama untuk saling mengingatkan dan jangan mengabaikan. Karena memang benar kata Pak Andi, bahkan sampai hari ini ada yang masih ke saya nyampaikan, saya itu nggak percaya sama COVID. Itu urusan dia, tapi urusan saya adalah COVID ancaman. Ini yang Betul. kira harus kita bersama, dan saya kira ini kan berpengaruh ke bisnis media ya, juga ke karena memang nah ini mudah-mudahan 2021 juga ini selamat tahun baru ya, walaupun masih berapa hari, mudah-mudahan memberi harapan baru kita kepada kebaikan-kebaikan yang lebih terbaik. Gitu. Oke Mas Mali, mungkin Pak Andi ini akan menyponsori kita untuk berangkat ke POT ya, kota yang tidak ada COVID-nya. Saya berharap diberangkatkan keluarga Pak Andi, sana aman. Itu kota lansia di sana Pak. Iya. Mas Arief Prianto masih tersambung? Mas Arief Prianto? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua peserta diskusi FGD kali ini. Terima kasih sekali kehadirannya buat Pak Andi, Mas Sumali, Mbak Widiana, Pak Arief Prianto. Terima kasih, masukannya sangat luar biasa. Kita diskusi ini panjang lebar. Tentu selalu ingat pesan Ibu, 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Tadi ada 3M lagi, aman, imun, dan iman. Betul. Itu saja, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih kehadirannya. Sukses selalu. Foto bersama Pak, boleh foto bersama. Oke, foto Pak. bersama. Tadi sudah difoto sebenarnya Pak. Tapi kita foto bersama lagi ya Pak Gus. Oke, foto bersama lagi. Ya, pasang foto muka bersama dulu. lagi. Oke. Ya. 1, cheers ya. Kalau yang tidak pakai masker, cheers ya. 1, 2, 3. Ya, oke Pak Gus. Oke, makasih Pak Adi. Ya, makasih. Selamat siang. Teman semua. Selamat tahun baru semua. Ya, tahun baru Pak Adi, sukses selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.